Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putra Harahap dengan NIM C1401231013 dari kelompok 1 paralel 1 akan mempresentasikan video tutorial ArcGIS dan juga Google Earth. Untuk Google Earth, yang pertama dilakukan yaitu masuk ke bagian search, cari Batu Farm Adventure, lalu search. Jika sudah ditemukan, untuk view-nya sendiri diganti menjadi tilt and compass. Setelah dalam view tilt and compass, lakukan screenshot dengan menggunakan snipping tool. Untuk yang pertama dilakukan yaitu masuk kepada bagian add data, dicari bagian lahan yang telah didownload dalam bentuk file TIFF. Terus add, dan untuk bagian yang mau dipetakan, lakukan zoom sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu, lakukan add data lagi, masukkan file engineering lahan 2 yang Excel, lalu add lagi. Tekan lahan 2 dolar, lalu add. Untuk menampilkan titik-titik wilayahnya, tekan kanan display XY data, ke bagian edit, gunakan WGS 1984 UTM Zone 48S. Terus oke. Oke lagi. Dan data telah memiliki titik. Titik lahan bisa diperjelas dengan menekan kiri dan mengganti bentuk simbolnya. Ukuran 15 dengan warna yang diinginkan. Selanjutnya, untuk mengetahui nama dari setiap titik, yaitu ke bagian lahan 2 event, klik kanan, tekan label fitur. Langkah selanjutnya, masuk kepada menu Windows, pilih katalog, dan tekan pada bagian folder yang telah ada data ArcGIS yang dilakukan. Klik kanan, tekan New, dan pilih Save File. Ubah menjadi titik tengah 2.
dalam bentuk poligon, edit dengan koordinat yang tadi. Terus oke. Untuk lahan 2, event bisa ditukar menjadi titik koordinat. Untuk menampilkan titik tengahnya, masuk ke bagian titik tengah, pada bagian edit fitur, lakukan start editing. Pilih bagian titik tengah, dan lakukan penandaan di bagian titik di luar. Dari BM, ke BM lagi. Dan untuk memberhentikannya, tekan 2 kali. Lalu ke bagian editing, stop editing, dan save. Agar bagian bisa dapat dilihat, klik kanan pada simbol, tukar warna menjadi tidak ada warna. Dan untuk outline warnanya adalah merah dengan ketebalan 2. Untuk menentukan titik tengahnya, klik kanan di bagian batas lahan, buka atribut tabel, ke bagian tabel option, tambahkan add field. Untuk yang pertama yaitu titik tengah, dengan type-nya yaitu teks. Terus oke. Ke bagian tabel option lagi, add field lagi, nama titiknya adalah X dengan type double. Ulangi lagi untuk Y dengan type double juga. Pada bagian titik tengah, klik kanan ke bagian calculate geometry, pilih area dan gunakan hektar. Pada bagian X, calculate geometry, pilih X koordinat dengan unit meter. Pada bagian Y, pilih Y koordinat dengan ketentuan ukuran meter. Terus ke bagian tabel option lagi, pada export, tukar namanya menjadi titik tengah. Tipenya adalah the best tabel. Pilih engineering lahan 2, terus save. Terus oke, terus yes, terus di close. Untuk menampilkan titik tengah, klik kanan pada bagian titik tengah, display XY data, pilih koordinat yang tadi. Terus oke. Agar titik tengah lebih jelas, bisa diganti menjadi simbol circle 3 dengan warna yang berbeda dan ukuran 15. Langkah selanjutnya, pada bagian layout view, masuk pada bagian file, pada bagian patch and print setup, dan ukuran yang digunakan adalah A4 dengan digambar landscape. Terus sesuaikan gambar. Setelah itu, pada bagian klik kanan ke properties, pada koordinat sistem, yaitu koordinat yang tadi. Klik kanan lagi, properties, pada bagian grids, new grids, pilihannya measure grids, dan menggunakan label only. Next, next, terus finish. Terus oke, dan akan menunjukkan titik koordinat. Pada bagian drawing, pilih rectangle, lakukan blok pada setiap kertas dari ujung ke ujung. Terus klik kanan, pilih tidak ada warna dengan outline warna hitam dan ketebalan 2. Terus gunakan ruler untuk garis bantu. Ke bagian rectangle, pilih line. Tekan 2 kali. Terus untuk menghilangkan ruler, tekan kanan pada ruler dan clear all grids.
Selanjutnya kita akan menambahkan logo IPB dan juga engineering. Tinggal copy saja. Diposisikan di bagian paling atas. Setelah itu tambahkan teks. Tekan 2 kali. Tulis engineering, Departemen Budidaya, Fakultas plus IPB University. Menggunakan bagian tengah dengan bagian change simbol, menggunakan font Times New Roman, klik bold. Ukuran berapa, Cak? Dengan ukuran 14. Terus oke. Terus oke. Diposisikan di bawah logo. Terus di bawah tulisan, gunakan ruler untuk garis bantu. Pilih line. Clear ruler. Dan copy untuk teks selanjutnya. Untuk tulisannya, terus oke. Gunakan ruler lagi. Terus line. Lakukan seperti yang tadi. Clear ruler. Selanjutnya kita akan menambahkan berbagai teks lain. Untuk garisnya langsung saja kita copy, terus paste. Selanjutnya kita bagian insert, yaitu bagian not arrow, bebas pilih yang manapun. Terus ke properties, terus oke, terus oke. Posisikan di bawah garis. Untuk teks langsung saja di copy, terus di paste. Untuk tulisannya, yaitu sistem proyeksi WGS UTM Zone WGS 1984 UTM Zone 48S, terus skala, terus oke. Posisikan di samping kincir angin. Terus ke bagian insert, scale text,
pilih absolute scale, terus properties, pilih size 4 dengan font Times New Roman, terus bold, terus apply, terus scale text, gunakan map unit yaitu meters dengan separator titik 2, terus oke, terus apply, terus oke, terus oke. Terus ke bagian insert, scale bar, pilih alternating scale bar 1, terus properties, gunakan font Times New Roman 14, terus bold, terus ke bagian scale units, gunakan meters, terus oke, terus apply, terus oke. Posisikan di bawah skala. Terus copy lagi garisnya, ke bagian insert, yaitu legenda. Tekan ikon ini, terus next, terus next, terus next, terus finish. Terus copy lagi lainnya. Terus copy text, tulis peta indeks. Terus ke bagian insert, a picture, pilih yang peta indeks. Posisikan di bawah, bisa diperkecil. Terus copy lagi garisnya, terus paste. Terus copy lagi teksnya, terus paste lagi. Tulisannya, sumber, titik 2, data, lapang, WGS, 1984, UTM Zone, 48S 2025. Terus oke. Terus copy lagi lainnya, terus paste. Terus copy lagi teks, terus paste, dan tulis identitas dan tanggal pengerjaan. Terus oke. Terus untuk menyimpan file, ke bagian file, export map, tulis peta lahan 2, format dalam bentuk PNG, terus save. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.